Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Nonawan Kiwari. Para rekan guru, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi Erapor Kurikulum 2013 jenjang SMP. Seperti halnya di aplikasi Erapor versi sebelumnya, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memasukkan username, ya biasanya nama atau NIP ya. Kemudian untuk passwordnya biasanya 1 sampai 6 itu. Dan ataupun kalau Bapak Ibu sudah mengganti passwordnya terserah Bapak dan Ibu. Dan untuk semesternya itu 2022-2023 ganjil, dan kemudian silakan untuk masuk atau login. Nah, inilah dia tampilan dari aplikasi Erapor tahun 2022-2023 untuk jenjang SMP. Menunya cukup sederhana ya. Dari dashboard, ubah password, data kompetensi dasar, dan lain-lain. Untuk pertama silahkan Bapak Ibu masuk ke data kompetensi dasar. Nah, ini sedang ada gangguan. Bapak Ibu reload saja ya kalau ada yang seperti ini. Nah, sudah masuk lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan untuk pilih mata pelajaran ya. Saya di sini mengampu mata pelajaran seni budaya. Nanti di situ akan keluar ringkasan deskripsi dari kompetensi dasar yang Bapak Ibu ampu di mata pelajaran tersebut ya. Nah, jika Bapak Ibu belum settingnya, nanti di bagian bawah ini silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan dari KD yang tertera di sana. Ya, kemudian di bagian bawah Bapak Ibu bisa klik simpan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke data capaian akhir fase. Nah, di data capaian akhir fase ya, Bapak dan Ibu, itu biasanya sudah tersetting secara otomatis. Bapak Ibu biarkan saja ya. Itu. Dan yang paling penting tugas Bapak dan Ibu adalah menginput data dan nilai. Untuk yang pertama silakan masuk ke input tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah settingan yang terjadi setelah Bapak dan Ibu menambah tujuan pembelajaran. Untuk hal pertama, Bapak Ibu bisa menambah tujuan pembelajaran di sebelah sana ya. Nah, kemudian nih sebagai contohnya, Bapak Ibu silakan pilih kelas yang diampu, kelas yang diajar, dan mata pelajaran yang diampu. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Klik simpan. Nah, di situ Bapak dan Ibu akan tampil. Bapak Ibu silahkan pilih mata pelajarannya, kemudian kelasnya, kemudian di sana silahkan Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajaran, baik itu secara manual yang berasal dari silabus maupun RPP yang Bapak Ibu pegang, maupun Bapak dan Ibu bisa melihat di data kompetensi dasar, di menu data kompetensi dasar, di mana di sana sudah tertera kompetensi dasar dan ringkasan deskripsi yang bisa Bapak dan Ibu jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Seperti ini ya. Bapak Ibu bisa mengcopy dari sana di salin ya. Sebagai contoh ini nih, kita salin misalkan. Lalu kita klik CTRL-C. Nah, kemudian simpan di tujuan pembelajaran. Nah, di keyboard bisa CTRL ditambah V ya. Paste itu. Kemudian simpan. Nah, setelah jadi itu seperti ini. Setelah Bapak dan Ibu men-setting satu kelas, Bapak Ibu bisa mengcopy ya tujuan pembelajaran di kelas yang lain. Selama kelas tersebut berada di jenjang kelas yang sama. Kalau kelas 7 silahkan di-copy ke seluruh kelas 7. Kalau kelas 8 maupun kelas 9 silahkan di-copy di jenjang kelas yang sama ya. Setelah Bapak dan Ibu selesai untuk setting tujuan pembelajaran, silahkan masuk ke menu input nilai.
Nah, ini adalah salah satu kelebihan atau bisa dikatakan bentuk yang lebih sederhana dari Erapor. Ini boleh dikatakan sebagai keuntungan ya Bapak dan Ibu, di mana di Erapor versi terbaru ini Bapak dan Ibu tidak diharuskan untuk mengisi nilai banyak. Bapak dan Ibu cukup mengisi nilainya satu saja ya. Cukup satu nilai hasil rata-rata dari nilai-nilai yang Bapak Ibu kumpulkan dari peserta didik selama semester 1. Nah, untuk di capaian kompetensi yang tercapai dan capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan itu adalah hasil dari setting tujuan pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu tadi atur di menu sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya tugas dari Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memberikan tanda biru di bulatan yang sudah tersedia di capaian kompetensi, di mana ketika Bapak dan Ibu memutuskan bahwa siswa memenuhi capaian tujuan pembelajaran yang Bapak dan Ibu inginkan, silahkan di checklist atau ditandai warna biru di capaian kompetensi yang tercapai. Namun jika menurut Bapak dan Ibu peserta didik tersebut belum mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, silahkan untuk ditandai di capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan. Ya Bapak Ibu. Nah, silahkan untuk disetting semua. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin mengatur input nilainya secara otomatis offline, Bapak dan Ibu bisa mengklik import nilai di pojok kanan. Nah, untuk proses deskripsi ini akan tertera otomatis di kolom yang sudah disediakan jika Bapak dan Ibu selesai untuk menginput nilai ya. Nanti akan ada di sini. Nah, ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Semoga untuk selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lagi karena menurut saya aplikasi Erapor ini lebih memudahkan kerja dari Bapak dan Ibu. Demikianlah video saya untuk hari ini. Jika berkenan silahkan di like dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Nonoman Kiwari. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.